terkait dengan alasan penahanan. Nah, itu juga nanti akan kami dalami lebih lanjut karena sekarang ini kan sudah KUHP baru begitu ya. Ada beberapa aturan-aturan sebelumnya yang sudah berubah dan diberikan penguatan-penguatan terhadap aspek hak asasi manusianya, misalnya seperti itu. Itu juga akan kami pelajari. Kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi isunya begini sebenarnya. Kalau terminologi spesifiknya itu tidak dibahas ya secara spesifik. Tapi isu utamanya begini. Penjelasan saya tadi itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predicate crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Atau kenapa bukti yang belum jelas sudah tiba-tiba jadi tersangka dan kemudian ditahan. Nah, satu hal lagi yang juga sangat penting adalah terkait dengan alasan penahanan. Nah, itu juga nanti akan kami dalami lebih lanjut karena sekarang ini kan sudah KUHP baru begitu ya. Ada beberapa aturan-aturan sebelumnya yang sudah berubah dan diberikan penguatan-penguatan terhadap aspek hak asasi manusianya, misalnya seperti itu. Itu juga akan kami pelajari. Jadi teman-teman semua, kami sangat berharap perkara ini dikawal ya, agar jernih secara hukum. Tadi ada diskusi juga, kalau kita analogikan hitung begitu ya, agar mudah dipahami, masa penahanan maksimal itu sampai putusan tingkat pertama ketika ada kesimpulan dari hakim itu kan 300 hari. Nah, sekarang ini baru berjalan, kalau dihitung dari hari Jumat sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru berjalan 3 atau 4 hari. Jadi kalau dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah diambil kesimpulan, wajar kita mempertanyakan kesimpulan itu berasal dari mana, dan wajar kita meragukan validitas kesimpulan itu karena harusnya prosesnya masih panjang nih sampai dengan 300 hari. Jadi kalau proses hukumnya benar, kita bisa tahu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab begitu.